pasukan pelajar terdiri dari SMK Negeri 66 Jakarta Timur, SMA Negeri 113 Jakarta Timur, SMP Negeri 81 Jakarta Timur, SD Negeri 04 Jakarta Timur. Persembahan lagu-lagu oleh pelajar. Persembahan lagu-lagu oleh Obade dari SMK Negeri 2 Cibinong dengan konduktor Risang Kurniawan Narawit SPD, pelatih paduan suara Lili Nurindasari SPD, difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, akan mempersembahkan lagu-lagu nasional Pada Pahlawan ciptaan Cornel Simanjuntak, Bangun Pemudi Pemuda ciptaan Alfred Simanjuntak, Pancasila Rumah Kita ciptaan Franky Sahilatua, Garuda Pancasila ciptaan Prohar Sudarnoto, Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki, Gugur Bunga ciptaan Ismail Marzuki. Jemlah lagunya,
pemirsa, nampaknya rangkaian acara dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila sudah dimulai. Betul sekali, dibuka Yasmin. dengan nyanyian lagu-lagu kebangsaan yang memang ini memacu semangat kita ya. Ya, di antaranya ada Bangun Pemudi dan Pemuda itu ya, ya mungkin sangat akrab di telinga kita. Dan sudah ada beberapa tokoh yang sudah hadir, pemirsa. Ya, sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih juga sudah nampak hadir di area lapangan upacara. Dan rangkaian demi rangkaian ini masih mengisi upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Kita bisa melihat tim paduan suara ini mengenakan pakaian adat seperti layaknya lagi peringatan 17 Agustus ya, Yasmin. Betul sekali. Dan ini mencerminkan bahwa memang Indonesia ini sangat kaya sekali akan budayanya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, seperti yang saya katakan tadi, pemuda dan pemudinya ini bersatu padu dalam landasan ideologi Pancasila untuk menyongsong masa depan bersama. Ya, tadi kita lihat sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sudah hadir. Tadi ada Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kemudian juga ada Menteri Komdiji Mutia Hafid. Sebelumnya kami lihat ada Menteri Keuangan Bapak Purbaya. Ya, dan mengutip dari surat edaran Kemendikdasmen nomor 21435 tentang pedoman penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2025, tidak ada pengibaran bendera merah putih saat upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025. Karena bendera sudah dikibarkan satu tiang penuh pada pukul 6 waktu setempat. Hal yang sama juga tertuang dalam surat edaran Kementerian Kebudayaan nomor 8417 tentang penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2025. Disebutkan bahwa pengibaran bendera 1 Oktober 2025 dilakukan pukul 6 waktu setempat di mana bendera berkibar satu tiang penuh. Menurut pedoman penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2025, pengibaran Sang Merah Putih termasuk dalam acara persiapan upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025, bukan termasuk acara pokok. Dan pemirsa, kami akan membacakan susunan upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Di mana tadi pada pukul 6 sudah dikibarkan Sang Merah Putih. Kemudian pasukan upacara sudah berada di daerah persiapan. Trompet pertama sudah dibunyikan, trompet kedua juga sudah dibunyikan. Pasukan upacara memasuki tempat upacara. Komandan upacara memasuki tempat upacara dan mengambil alih pimpinan. Kemudian yang sedang berlangsung, pemirsa, yaitu persembahan lagu-lagu oleh paduan suara. Dan nanti akan ada Wakil Presiden RI yang tiba di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Yang mana ini kita sudah melihat Wakil Presiden sudah hadir, Gibran Raka Buming Raka bersama dengan istri. Dan yang kita tunggu-tunggu nantinya juga akan datang, yaitu Presiden Republik Indonesia akan juga tiba di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Ketika persembahan lagu-lagu selesai, tim paduan suara bersama konduktor ini akan tetap di tempat. Kemudian nanti akan ada laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara. Kemudian Presiden RI selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Dan kemudian adalah salam kebangsaan. Tentunya acara pokok dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila kali ini adalah penghormatan besar yang dipimpin oleh Komandan Upacara. Melanjutkan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lalu menghentikan cipta yang dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kemudian persiapan pembacaan teks Pancasila. Selanjutnya tanda kebesaran buka. Lalu pembacaan teks Pancasila oleh Presiden Republik Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Kemudian pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Majelis Perwakilan Rakyat. Selanjutnya ada pembacaan dan juga penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
Kemudian pembacaan doa oleh Menteri Agama RI, Andika Bayangkari, laporan komandan upacara kepada inspektur upacara, serta penghormatan kebesaran. Nanti ya untuk acara penutup akan diisi oleh salam kebangsaan. Kemudian nanti juga akan ada laporan perwira upacara, persembahan lagu-lagu oleh tim paduan suara. Upacara pun selesai dan komandan upacara membubarkan pasukan. Pemirsa, peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini tidak hanya dimaknai sebagai upacara bendera semata. Setiap rangkaian upacara membawa pesan mendalam agar generasi muda memahami betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa. Dan kita sedang mendengarkan ini salah satu lagu mengenai Pancasila, yaitu Pancasila Rumah Kita. Ini juga dipopulerkan oleh beberapa penyaji modern, di antaranya yaitu almarhum Glenn Fredly yang juga sempat mengcover lagu ini. Yang saya ingat adalah ketika pandemi, Yasmin, dengan secara virtual menyanyikan lagu ini, begitu khidmatnya memberi semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang satu. Dan kita masih menunggu tentunya pemirsa kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk hadir di tengah lokasi upacara. Ya, nantinya Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ini akan memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ya, Kepala Negara juga akan membacakan teks Pancasila dalam upacara tersebut. Sementara itu pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani nanti akan membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketua DPR RI Puan Maharani akan membacakan ikrar. Ya, dan tema Hari Kesaktian Pancasila tahun 2025 yaitu Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya. Tentunya dari tema ini memang tersirat sekali pemirsa pesan-pesan yang ingin disampaikan pemerintah atau dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, yaitu untuk memperingati bahwa sebagai bangsa Indonesia sudah seharusnya kita bersatu padu seperti yang memang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, yaitu adalah bergotong royong. Dan di era modern ini ada banyak sekali cara untuk kita sebagai generasi penerus bangsa ini untuk bisa bergotong royong untuk mencapai kemenangan selanjutnya, yaitu adalah kesejahteraan tentunya untuk seluruh Indonesia, keadilan yang merata, dan lain halnya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai anak muda. Mungkin diantaranya yaitu adalah menghindari penyebaran isu-isu hoax, di mana mungkin sebagai generasi muda alangkah baiknya kita untuk dapat bisa menyaring terlebih dahulu isu-isu yang memang beredar agar tidak memecah belah bangsa. Dan diantaranya yaitu dengan menonton Sindo Today, Yasmin ya. Betul, yang sudah pasti kredibel sekali beritanya ini ya. Dan saat ini kita masih menyaksikan pemirsa penantian. Dan juga menantikan ya kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto ke panggung upacara. Indonesia Tanah Air Beta, ini lagu yang dilantunkan ini tentunya juga selalu pastinya sudah pasti ini memiliki makna yang sangat dalam ya. Ya, terbukti dari lirik di tiap bait ya, mengandung makna yang begitu luar biasa. Betapa bangganya masyarakat Indonesia tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, dan bertumpah darah Indonesia. Ya, tak peduli sejauh apapun, pergi mungkin ke luar negeri yang mungkin bisa dikenal sebagai negeri adidaya ataupun yang lebih maju. Tapi Indonesia ini memang tidak pernah lepas dari darah kita, memang selalu menjadi kampung halaman begitu ya.
yang memang harus selalu dibela juga Indonesia. Ya, pemirsa, nampaknya Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah mulai hadir di lokasi. Ya, dengan mengenakan setelan jas berwarna abu-abu, dilengkapi dengan kopiah ya. Ini sangat gagah sekali Pak Presiden Prabowo Subianto ini hadir. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2025 siap dimulai. Laksanakan. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Salam kebangsaan. Hormat saudara. Rau. Tegak saudara. Rau. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat saudara. Rau. Tegak saudara. Rau. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2025 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan revolusi dan para pendahulu kita yang telah berkorban untuk kedaulatan, kehormatan, kemerdekaan bangsa Indonesia dan untuk mempertahankan Pancasila. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Persiapan pembacaan teks Pancasila. Tanda kebesaran buka. Hormat sejarah. Raut. Tegak sejarah. Raut. Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Hormat sejarah. Raut.
tegak, sejahtera. Rauk. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk satu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ikrar. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurangwaspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila
sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2025, Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Allah, ya Syakur, ya Hamid. Dalam detik-detik memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini, kami, para hamba-Mu, sembah sujud di hadapan-Mu, seraya mengucap syukur atas karunia-Mu yang penuh keajaiban. Engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin. Di hadapan monumen para syuhada saksi sejarah ini, hamba-Mu berikrar sekaligus berdoa agar kiranya kami sebagai generasi pelanjut dan pemegang amanah dari para hamba-Mu yang telah berkorban dan mempertaruhkan segalanya, mampu melanjutkan perjuangan sekaligus mewujudkan cita-cita luhur mereka, yakni terwujudnya kemerdekaan sejati dengan masyarakat sejahtera yang adil makmur diridhai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafar. Semoga para pahlawan dan syuhada yang gugur mendahului kami senantiasa mendapat ridha dan ketenangan di sisi-Mu. Semoga lubang buaya yang menjemput mereka menjadi terowongan suci yang mengantarkan mereka ke surga-Mu. Semoga kami semua yang melanjutkan perjuangan luhurnya berkenan mereka menjemput kami di pintu surganya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami telah sedang dan akan terus berikhtiar baik dan mencurahkan segenap energi untuk kejayaan bangsa kami. Anugerahkanlah hati yang lapang dan pikiran arif kepada semua pihak untuk saling memahami dan mengerti satu sama lain, agar langkah-langkah perjuangan kami bisa berlangsung dengan lancar. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan kami ke titik nol. Pada akhirnya kami pasrah semuanya kepadamu. Engkaulah Maha mengetahui segalanya dari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat saudara. Rauk. Tegak saudara. Rauk. Salam kebangsaan. Hormat saudara. Rauk. Tegak saudara. Rauk. Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan, kerjakan. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti. Parade. Istirahat di depan. Selamat pagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Selamat datang kembali di Monumen Pancasila Sakti. Izinkan kami persembahan lagu-lagu oleh pelajar. Stevi Yancen Huyanan untuk mendampingi Bapak melaksanakan peninjauan.
Izin Bapak Presiden, di sini adalah sumur tua atau sumur maut, tempat dibuangnya 7 pahlawan revolusi. Untuk kedalaman sumur ini adalah 12 meter dan diameternya adalah 75 cm. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan Monumen Pancasila Sakti. Siap! Rauk!
Ya, itulah tadi pemirsa rangkaian upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tadi kita lihat bersama-sama Bapak Presiden Prabowo Subianto ini bergerak sebagai inspektur upacara dan juga pemimpin upacara. Kemudian juga tadi pembaca teks Pancasila ya Bayu ya. Betul. Kemudian juga tadi Ketua MPR Ahmad Muzadi ini bertugas sebagai pembaca pembukaan UUD 1945. Dilanjutkan oleh Ketua DPR Puan Maharani yang membaca dan juga menandatanganan ikrar. Kemudian juga ada Menteri Agama Nasaruddin Umar yang memimpin doa. Kemudian juga para peserta kehormatan ini tadi dari pejabat tinggi negara, duta besar negara sahabat, TNI Polri, pelajar, mahasiswa serta perwakilan organisasi masyarakat yang hadir. Ya, selain itu juga tadi selain rangkaian upacara yang berlangsung secara seremonial begitu dengan berbagai petugasnya yang tadi sudah dibacakan oleh Yasmin, juga tadi Presiden Prabowo Subianto juga sempat menengok ke dalam Museum Lubang Buaya, yaitu tadi melihat sumur maut yang memang ini begitu memiliki sejarah yang memang sangat sakral begitu Yasmin ya. Dan juga ini masih berlanjut untuk mengenang lagi kesaktian Pancasila hingga siang hari ini. Dan masih terus berlangsung dengan lagu-lagu nasional. Dan tentunya rangkaian upacara Hari Kesaktian Pancasila ini bukan hanya sekedar ritual saja begitu Yasmin ya. Betul. Tapi juga ini menjadi peringatan kembali bagi kita untuk terus menghidupkan semangat Pancasila. Dan kita saksikan Presiden dan Wakil Presiden ini berdampingan. Masih terus menelusuri lokasi di mana ini di wilayah atau di area Museum Lubang Buaya ya. Ya betul sekali, dan memang terkait dengan peringatan ini bukan hanya sekedar seremonial belaka, melainkan momen untuk kembali meneguhkan komitmen dalam menjaga, mengamalkan, serta mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kita lihat bersama-sama nampaknya Bapak Presiden tengah bersalaman dengan sejumlah duta besar negara sahabat. Ya, kita harapkan dengan adanya hari peringatan Pancasila yang diperingati hari ini kembali mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia, kembali mengingatkan kita kepada apa yang menjadi cita-cita awal kita dalam mencapai kemerdekaan pada tahun 1945 lalu, yang bisa terus kita kobarkan semangatnya, tentunya dengan aksi-aksi yang relevan di era sekarang ini ya. Mantap. Kita aja masih ngajar. Bisa Ya, nampaknya Bapak Presiden ini masih bersalaman ya dengan sejumlah duta besar negara sahabat yang hadir. Ya, memang kesaktian Pancasila ini juga tentunya mencuri banyak perhatian dari negeri-negeri lain, begitu, negara-negara lain. Bagaimana Indonesia ini dengan ajaibnya ini sudah menyatukan
masyarakatnya yang begitu luas begitu ya, dengan wilayah Indonesia begitu luas, dengan berbagai latar belakang yang sangat beragam, tapi bisa bersatu padu begitu. Yasmin, lagi-lagi nih lagu favorit saya yang diputarkan atau dinyanyikan oleh paduan suara nih ya. Pancasila Rumah Kita begitu. Ini memiliki nilai-nilai di setiap bait liriknya begitu ya. Kalau kita bisa dengar. Ya, kalau kita melihat tadi ya, bagaimana Bapak Presiden menghampiri sejumlah kehadiran Duta Besar negara sahabat, ini memberi pesan ya Bayu ya, bahwa Pancasila bukan hanya penting bagi Indonesia, tapi juga dapat menjadi contoh nilai universal yang memiliki makna persatuan, keadilan, kemanusiaan, musyawarah dan juga ketuhanan. Dan juga ini menunjukkan pengakuan dan juga penghormatan negara lain terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologinya. Dan ini bisa dikatakan juga sebagai momentum diplomasi. Indonesia menegaskan diri sebagai bangsa yang berdaulat, menjunjung nilai-nilai perdamaian dan juga terbuka untuk kerjasama dengan negara lain. Ya, kalau kita lihat juga ini terkait adanya tamu-tamu dari negara sahabat juga, ini juga mungkin bisa sangat relevan apa yang menjadi di pembukaan Undang-Undang tahun 1945 yang tadi dibacakan begitu ya, melihat ketidakpastian geopolitik yang ada baru-baru ini, di mana di pembukaan di Undang-Undang tahun 45 ini disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini adalah pesan yang sangat kuat yang ada di pembukaan Undang-Undang 1945 ini, dan kita harapkan juga bukan hanya masyarakat Indonesia saja yang bisa mengimani begitu, tapi juga masyarakat dunia, sehingga seperti yang kita tahu ketegangan di berbagai belahan dunia yang sedang terjadi belakangan ini bisa dihentikan karena memang kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Berarti bisa dikatakan juga dengan tadi kehadiran para duta besar ini memperkuat bahwa Pancasila bukan hanya ideologi pemersatu Indonesia, tetapi juga menjadi jembatan persahabatan antar bangsa.
dijadikan ajang curcol. Rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Bang. Oh ya, ayo, mana Menteri Budaya? Iya. Izin Pak. Izin Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih Bapak. Sekolah musik. Kasih juga abang tumpuan kaki ke botol gitu. Bang, izin bang, Pak. Izin bang. Pegangan, Mas. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2025 selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Siap. Lepas. Sanggur. Perhatikan perintah saya. Saya ulangi, perhatikan perintah saya. Seluruh pasukan, balik kanan. Maju, jalan.